Sekarang kita akan membahas implementasi jaringan. Di sini kita ada dua studi kasus, yang mana studi kasus ini sudah dibuat kerangka jaringannya seperti ini, dan studi kasus 2 telah dibuat kerangka jaringan seperti ini. Sekarang kita akan ke studi kasus pertama. Studi kasus pertama di sini kita bisa lihat ada 3 end device ya. Ada PC dan ada server. Kemudian ada perangkat jaringan yang diantaranya adalah switch dan ada router. Nah, di studi kasus pertama di sini telah kita lihat dan kita buat bahwa dia memiliki IP yaitu 192.168.132.0. Oke. Ini adalah IP yang dipakai di studi kasus pertama. Studi kasus pertama ini memakai jaringan FLSM, yang mana di FLSM itu hanya memiliki satu buah subnet mask. Subnet masknya itu bisa kita lihat di router pertama ya, di router pertama yang memiliki subnet mask yaitu 255.255.255.240, yang mana di sini memiliki prefix yaitu /28. Oke. Di sini kita bisa ketahui bahwa IP address di sini adalah 192.168.132.3 untuk fast ethernet 0/0 yang ada di router 1. Di router 1 ini adalah pusat jaringan, pusat internet untuk memberikan jaringan ke switch, kemudian dari switch ini disalurkan ke end device yaitu PC, 2 PC maksudnya, dan 1 server, yang mana PC ini menginduk IP dari si router. Nah, ini kita lihat di desktop IP address. Nah, subnet masknya itu sama ya, 240, karena tadi di router pertama itu /28 ya. Jadi subnet masknya itu 255.255.240 dan IP address-nya 192.168.132.2. Nah, default gateway-nya ini berasal dari RIP ya, dari RIP sini. Ini induk untuk si seluruh PC, seluruh end device. Nah, ini sama persis dengan RIP yang ada di router 1. Ini tidak bisa berubah ya. Nah, sekarang kita tes saja menggunakan add simple PDU atau P ya. Kita kalau di keyboard itu P kita pencetnya. Kita tes dari sini ke sini itu terhubung atau enggak. Nah, kita ulang ya. Nah, ini sukses, berarti menandakan bahwa jaringan pertama ini telah berhasil. Nah, sekarang kita lanjut ke studi kasus 2. Nah, di studi kasus 2 telah digambarkan seperti ini ya. Di studi kasus 2 kita bisa melihat rangkaian jaringannya itu seperti ini. Ada 2 buah router. Ini namanya access point ya. Access point.
Ini access point. Kemudian di sini ada router, dua router. Kemudian ada switch. Kemudian ada ada 4 dan 1 ini server, 4 PC dan 1 server. Yang mana 1 server dan 4 PC ini merupakan end device dan dua perangkat jaringan. Ini ada router, ya dua perangkat jaringan itu router, switch, dan access point. Di studi kasus 2 ini menggunakan jaringan VLSM, yang mana di dalam satu buah jaringan terdapat beberapa subnet mask. Tidak seperti di studi kasus 1 yang menggunakan FLSM yang menggunakan /28. Kalau di studi kasus 2 ini menggunakan beberapa subnet mask yang menghubungkan dari perangkat jaringan satu ke perangkat jaringan yang lain. Nah, di sini di studi kasus 2 ini kita bisa lihat juga penghubung yang berbeda-beda ya dari setiap perangkat jaringan dan perangkat end device. Dari router ini ada router 3, router 2. Ini bisa kita lihat ini ada garis putus-putus yang mana ini bernama copper cross ya, copper cross. Ini ada di connection. Nah, ini copper cross. Ini menghubungkan dari router 3 ke router 2. Ini masuknya dari gigabit 0.0 ke gigabit 0.1. Ini kita bisa lihat. Nah, ini gigabit 0/0. Ya, ini /0. RIP-nya 192.168.00. Nah, 0.0/0 ini menghubungkan ya ke access point. Access point kemudian dihubungkan langsung ke si perangkat end device. Nah, di sini. Kemudian dari router 2 ini gigabit 0.0 ini dihubungkan ke sini ya, ke sini gigabit 0.0. Terus ada gigabit 0/1 ini dihubungkan ke si router 3. Itu berikut pun dari gigabit Ethernet 0/0 ini kan tadi 0/1 ini terhubung ke gigabit 0.0. Nah, ini IP address-nya sama dengan gigabit Ethernet 0.1. 0/1. Nah, sama ya. Supaya perangkat jaringan ini bisa menghubungkan perangkat jaringan satu ke perangkat jaringan yang lain menggunakan kabel yang sesuai dan posisi port yang sesuai pula. Nah, untuk router 3 ini tadi kan gigabit Ethernet 0/0 ini kan sudah terpakai. Kemudian slot gigabit Ethernet 0/1 ini menghubungkan ke switch. Nah, ke switch nih. Dari switch ini menghubungkan ke end device yang ada di sini. Dari mereka server ke PC. Seperti itu. Nah, router 3 ini menghubungkan ke switch ini menggunakan copper strike. Nah, copper strike ini ada seperti ini. Ini tinggal tarik aja dari perangkat jaringan ini ke perangkat jaringan ini. Kita ambil contoh seperti ini ke sini. Nah, ini
bisa dihubungkan menggunakan copper strike. Nah, gigabit Ethernet ke fast Ethernet gitu. Tapi kalau misalnya kita mau menggunakan router kembali, ini kita menggunakan couple cross untuk menghubungkan gigabit ke gigabit pula, seperti itu. Untuk studi kasus 2 ini tadi sudah disebutkan bahwa menggunakan jaringan VLSM, yang mana dia bisa mengubah dari jaringan satu jaringan itu memiliki beberapa subnet. Nah, di sini ada access point ya. Nah, di sini ada access point. Access point ini bisa menghubungkan dengan kabel dan tanpa kabel. Nah, ini jaringan yang seperti ini, yang garis putus-putus banyak ini. Ini merupakan perangkat end device yang terhubung melalui jaringan tanpa kabel ya, atau bisa dibilang jaringan WiFi ya. Ini bisa terhubung ke access point. Nah, kalau misalnya ini dicoba, ini hanya bisa ke perangkat yang terhubung melalui access point saja. Namun untuk perangkat jaringan ini akan berbeda karena beda jaringan. Seperti itu. Sekian dari saya. Selanjutnya kita akan masuk ke perangkat implementasi jaringan kedua. Oke, sekarang kita lanjut ke implementasi jaringan kedua ya. Implementasi jaringan kedua, di sini kita telah buat kerangka jaringannya. Di sini kita telah diilustrasikan bahwa ada tiga lantai ya. Ada ruangan 3 lantai, yang mana masing-masing lantai ini memiliki kebutuhan host yang berbeda-beda, baik itu lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Untuk lantai 1 di sini memerlukan 240 host atau user. Kemudian di lantai 2 atau ruang manajemen di sini memerlukan total 20 host per user. Untuk yang lantai 3 di sini memiliki total 3 host untuk ruang server. Nah, dari kerangka jaringan ini bisa kita ketahui ada berbagai perangkat jaringan dan end device. Untuk perangkat jaringan di sini ada cloud ya, cloud PT, router, switch, ada switch lagi dan switch lagi. Kemudian ada home router ya. Ini home router ini adalah perangkat end device ya. Oh, bukan. Itu adalah perangkat jaringan yang terjual bebas di marketplace, atau lebih tepatnya pihak ketiga ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan di perangkat jaringan ini. Nah, di sini ada cloud atau internet service provider. Di internet service provider
ini biasanya itu berasal dari provider seperti IndiHome, MyRepublik, ataupun Biznet ya, seperti itu. Itu menghubungkan melalui kabel, biasanya itu menggunakan kabel serat optik untuk memberikan kecepatan yang tinggi ke perangkat jaringan yang ada di rumah ataupun di bangunan. Biasanya di sini maksudnya di sini memiliki IP publik ya, yaitu 103.179.214/30 yang mana ini merupakan IP publik menggunakan prefix 30 yang mencangkup banyak host ya, bisa mencangkup banyak host. Kemudian dari Cloud PT ini menyambung ke router utama. Di router utama diubah sinyalnya menjadi IP private ya, jatuhnya private menggunakan prefix /23 atau IP kelas 3. Maksudnya IP kelas B. IP kelas B. Nah, router utama ini menghubungkan ke lantai 1, 2, dan 3. Nah, di sini kan ada lantai 1, 2, dan 3. Kenapa sih dia itu ada di lantai 3, kenapa nggak di lantai 1 atau lantai 2? Biasanya di lantai 3 itu lebih minim dari banyak gangguan. Kalau di lantai 1 sangat banyak gangguan. Ya, makanya ruang server ataupun perangkat jaringan utama itu ada di lantai teratas, di samping memudahkan untuk mendapatkan internet, juga minim dari banyaknya gangguan. Kalau di lantai 1 banyak sekali gangguan, entah itu banjir, entah apa atau apalah, itu makanya ditaruh di lantai tertinggi seperti itu. Nah, dari router utama ini dihubungkan ke switch, yang mana switch ini menghubungkan ke lantai 1 dan lantai 2. Kita lanjut ke lantai 1. Dari lantai 1 itu memerlukan 240 host user. Di sini ada perangkatnya, itu adalah end device-nya itu PC. Nah, di sini dia memiliki IP dengan prefix 23. Sama 23 ya. Sama, dia prefixnya /23 yang menginduk dari router pertama ya. Nah, DNS servernya ini disamakan dengan DNS server yang ada di sini. Kemudian ini sudah menghubungkan ke banyak host ya. Ini semuanya ini memerlukan jaringan kabel. Biasanya untuk ke PC ini dia menggunakan kabel RJ45 ya, kabel RJ45. Kemudian di lantai 2 di sini dirubah menggunakan jaringan tanpa kabel. Jaringan tanpa kabel menggunakan access point. Access point ini menyambungkan internet tanpa kabel. Nah, ini yang garis putus-putus seperti ini adalah
jaringan menggunakan WiFi atau tanpa kabel. Nah, di sini ada laptop. End device-nya adalah laptop 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini semuanya yang dipakai adalah laptop dan bisa juga menggunakan kabel ya, karena di sini ada switch dan di sini ada router, ada access point. Ini access point ini bisa juga menggunakan kabel ya, namun hanya sedikit portnya. Jadi sedikit terbatas untuk pengguna yang menggunakan kabel. Karena ruang manajemen itu biasanya menggunakan PC, beberapa PC dan laptop gitu. Namun lebih banyak yang menggunakan laptop. Kemudian ada ruang server. Ruang server itu memerlukan tempat penyimpanan terbaik ya, server itu. Jadi ditaruh di paling atas dari sebuah bangunan. Sama halnya seperti router, server pun harus aman dari berbagai masalah. Jadi harus diamankan di lantai ketiga, lantai tertinggi. Nah, di sini yang IP yang dipakai itu 172.172.16.021. Nah, ini sama, dia menggunakan IP dengan prefix /23. Dari kerangka jaringan ini bisa kita ketahui bahwa penggunaan jaringan yang di sini adalah menggunakan jaringan VLSM, yang mana di lantai 1, 2, dan 3 ini memiliki yang berbeda DNS. Maksudnya itu subnet mask yang berbeda.